Halo Sobat Universitas Terbuka, berikut ini adalah video panduan registrasi mata kuliah untuk kamu yang mengambil layanan non-sistem paket semester atau non-SIPAS. Registrasinya nggak pakai ribet karena bisa dilakukan secara online melalui laman sia.ut.ac.id. Yuk kita ikuti panduannya. Jadi yang pertama tentu saja teman-teman harus masuk ke laman sia.ut.ac.id dan akan tampil lamannya seperti ini. Selanjutnya teman-teman pilih aktivasi dan login, kemudian klik login. Selanjutnya teman-teman harus memasukkan alamat email dan password, kemudian mengisi jawaban dari pertanyaan yang muncul di layar teman-teman. Setelah itu teman-teman harus klik login. Nah, setelah masuk di laman dashboard aplikasi SIA-nya akan ada tampilan seperti ini. Jika teman-teman Pendas tentu saja tulisannya akan di sini Pendas, sedangkan yang non Pendas tulisannya non Pendas. Selanjutnya teman-teman klik masuk. Setelah itu akan ada pilihan menu-menu di samping sini. Teman-teman silakan klik registrasi dan pilih registrasi mata kuliah, lalu registrasi mata kuliah non-SIPAS. Nah, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, ada masa, ada NIM, dan ada batch teman-teman. Selanjutnya silahkan klik cari. Nah, akan muncul alamat pengiriman bahan ajar karena bagi teman-teman yang mengambil non-SIPAS, bahan ajarnya itu akan dikirimkan secara langsung ke alamat pengiriman teman-teman. Nah, di sini ada alamat rumah dan alamat alternatif. Silahkan teman-teman isi keduanya dengan lengkap. Nah, setelah semuanya dilengkapi, alamat rumah dan alamat alternatifnya, teman-teman harus periksa kembali seluruh datanya dan pastikan bahwa semua datanya benar, terutama nomor handphonenya, karena data tersebut akan dipakai sebagai dasar pengiriman bahan ajar teman-teman. Selanjutnya klik OK. Saya mengisi dan melengkapi alamat pengiriman untuk bahan ajar akan tampil laman seperti ini. Selanjutnya diminta untuk mengisi kode tempat ujian. Untuk mengetahui apakah lokasi yang ingin teman-teman jadikan sebagai tempat ujian tersebut ada dalam daftar tempat ujian di UPBJJ atau di Universitas Terbuka, teman-teman bisa search di daftar tempat ujian, di search di sini kotanya kira-kira terdaftar atau tidak. Jika sudah, bisa langsung diketik di sini kodenya atau nama lokasinya. Seperti ini contohnya, kita ambil kota Makassar. Kemudian melakukan registrasi mata kuliah. Nah, dalam melakukan registrasi mata kuliah ini yang perlu teman-teman persiapkan adalah kode mata kuliah. Kode mata kuliah ini bisa dilihat di katalog kurikulum UT, disesuaikan juga dengan program studi yang teman-teman terdaftar. Selanjutnya itu adalah SKS. SKS tidak boleh setiap semesternya, tidak boleh lebih 24 SKS jumlah totalnya. Dan waktu ujiannya itu juga tidak boleh bertabrakan. Kita ambil contoh. Nah, teman-teman di sini sebagai contoh kode mata kuliah HKUM 4210, nama mata kuliahnya Hukum Lingkungan. Kemudian SKS-nya itu 2 SKS, waktu ujiannya itu 1.3. Nah, untuk waktu ujian ada 2 angka, di mana angka yang pertama ini menunjukkan hari ujian. Di UT itu hari ujiannya ada 2, hanya 2, yaitu hari pertama dan hari kedua. Kemudian waktu ujian ini, di angka kedua ini waktu ujian berarti menunjukkan sesi. Di Universitas Terbuka, sesi ujian itu sesinya ada 5 sesi, jadi sesi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau kodenya seperti ini 1.3 artinya hari pertama dan sesi ketiga. Nah, waktu ujian ini tidak boleh dalam satu semester itu ada yang sama, itu artinya tabrakan. Kemudian ini statusnya, status G0, kalau ada tulisannya G0 artinya tidak tabrakan. Sedangkan kalau ada statusnya G4, nanti kalau teman-teman menemukan status G4 itu artinya tabrakan, seperti itu.
Ujian online, layanan ujian online-nya tersedia, jadi teman-teman bisa melakukan ujian online untuk mata kuliah hukum lingkungan ini. Bahan ajar, ini kode bahan ajar nanti yang akan teman-teman terima. Jadi untuk pembelian bahan ajar akan tercentang otomatis karena bahan ajar itu wajib dimiliki. Dan jangan lupa klik Rek Tuton, registrasi Tuton, karena untuk non-SIPAS, layanan bantuan belajar yang diberikan itu adalah tutorial online. Nah, untuk yang warna merah ini artinya teman-teman mau menghapus. Jika mungkin nanti ada kesalahan dan mau menghapus registrasi mata kuliahnya, bisa klik yang warna merah ini. Nah, seperti ini teman-teman, kalau ada kode G4 itu artinya waktu ujiannya ini sama dan atau tabrakan, jadi teman-teman bisa ganti supaya bisa mengikuti ujian dengan baik. Jika memang teman-teman harus meregistrasikan mata kuliah tersebut, maksudnya mata kuliahnya tinggal itu dan harus diregistrasikan dan ada tabrakan, solusinya adalah, dan masih ada G4-nya, solusinya adalah teman-teman nanti salah satu mata kuliah yang tabrakan itu di ujian online kan, seperti itu. Jika teman-teman sudah selesai untuk meregistrasikan mata kuliahnya, perhatikan kembali, yaitu yang pertama jumlah SKS-nya jangan melebihi 24. Ya, batasnya itu paling maksimal 24 SKS. Kemudian jangan lupa ini semuanya harus tercentang Rek Tuton. Di sini akan ada jumlah biaya SKS-nya. Untuk mata kuliah per prodinya itu SKS-nya per SKS-nya beda-beda. Jadi teman-teman bisa lihat di katalog juga berapa harga per SKS mata kuliah setiap prodi teman-teman. Selanjutnya ini adalah alamat pengiriman. Seperti yang tadi kan sudah dimasukkan alamat pengiriman. Untuk pengiriman bahan ajar ada 2, yaitu alamat rumah dan alamat alternatif. Teman-teman centang salah satunya mau pilih di mana. Misalnya alamat rumah. Selanjutnya akan ada total berat, harga buku, biaya pengiriman, dan total biaya untuk bahan ajar. Jadi yang ini adalah biaya untuk registrasi mata kuliah per SKS-nya, dan ini itu untuk bahan ajarnya. Selanjutnya klik saya telah membaca dan menyetujui seluruh isian form di atas. Lalu klik simpan. Di sini akan muncul peringatan untuk melakukan pemeriksaan kembali apakah sudah tepat, sudah benar yang diregistrasikan. Selanjutnya klik OK. Nah, yang tampil selanjutnya adalah daftar tagihan teman-teman. Ini di dalam data tagihan ada masa registrasi. Masa registrasi ini 2021.1. Kemudian ada nomor tagihan, ini adalah nomor billing yang akan teman-teman serahkan nanti ke bank atau ke tempat pembayaran. Ada NIM teman-teman, dan ada total tagihan yang harus dibayarkan. Kemudian ada status tagihannya aktif dan status bayarnya. Nah, di sini jika teman-teman mau melakukan pembayaran, teman-teman bisa klik cetak. Bisa teman-teman save as PDF atau mau di print juga bisa. Ini adalah tampilan billing registrasi mata kuliah yang teman-teman sudah registrasikan. Di sini ada nomor billing yang nanti akan teman-teman berikan pada saat membayar, yang digunakan untuk pembayaran registrasi mata kuliah. Kemudian di sini ada daftar mata kuliah yang telah diregistrasi. Di sini ada jumlah SKS dan rincian biaya yang dibayar. Di sini juga ada batas akhir pembayaran, jangan sampai lewat dari tanggal tersebut, dan juga sudah ditentukan tanggal ujian akhir semesternya. Ini ujian TAP untuk yang ada memprogramkan mata kuliah TAP. Kemudian di sini ada keterangan jenis-jenis ujian. Jenis ujiannya bisa dilihat di bagian sini. Ini ada keterangannya. Juga ada keterangan status layanan. Ini ada UO dan TO. Di sini disesuaikan di dalam keterangan status layanan. Ada alamat pengiriman sesuai dengan yang tadi diinput, dan juga ada catatan-catatan penting yang harus teman-teman perhatikan.
Nah, untuk pembayaran silahkan lakukan sesuai jadwal yang ada di billing registrasi mata kuliah dan kamu bisa bayarkan di Bank BRI, Mandiri, BTN, BNI, Alfamart, dan Indomaret. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video di YouTube channel Universitas Terbuka Makassar. Sampai jumpa!